baik Bapak, ini sudah dimulai untuk merekam sepertinya sudah ya? Sudah. Oke, sudah direkam. Mulai Iya, ya. ya, Saya berkunci ya. ya siap Pak. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Selamat, Mahfud. selamat siang, Bu Yusma. Selamat siang Bapak. Maaf, sekiranya Ibu ada waktu, bolehkah saya ngobrol sebentar? Ada yang Silah- ingin saya sampaikan. Baik Bapak, silakan Bapak. Ada apa ini gerangan? Ini Bu, yang saya sampaikan ya. Yang pertama, ya saya ini selama mengajar, ya banyak anak-anak kita yang sering kalau sholat itu pada main-main gitu, Bu. Jadi ketika di masjid pada ribut, ada yang sambil tendang-tendangan, ada yang sambil lari-larian. Jadi saya tuh merasa kelihatan kurang tegas gitu. Iya. Terus bagaimana kok bisa seperti itu ya Pak ya? Kenapa tuh anak-anak itu melakukan hal seperti itu tuh Pak? Jadi Kira-kira apa tuh Pak? karena anak-anak kita itu kan ya kurang memahami tentang sholat yang baik. Jadi ketika anak-anak jam sholat berjamaah, anak-anak kurang maksimal. Iya. Jadi kemungkinan ya bagaimana ya? Jadi saya merasa sebagai guru PAI itu merasa kurang dihormati gitu, Bu. Jadi makanya saya tidak mau terjadi anak-anak kita di kemudian hari belum bisa memahami tentang sholat. Gitu. Oh, jadi seperti itu ya Pak ya masalahnya ya Pak ya? Iya. Kalau misalkan yang dulu-dulu Pak, apa pernah terjadi masalah seperti itu Pak? Anak-anaknya ribut gitu atau hanya baru-baru kali ini Pak? Jadi memang selama ini di sekolah kami itu kan diwajibkan untuk sholat berjamaah. Ya Pak. Jadi dari semenjak 4 tahun lalu anak-anak kita ya karena dengan kurikulum terpadu ada madrasahnya untuk diwajibkan sholat berjamaah. Maka untuk melatih anak-anak kita biar gemar untuk sholat berjamaah di rumah, ya maka di sekolah diajarkan. Tapi nyatanya anak-anak itu belum maksimal gitu, Bu. Baik, Apa mungkin guru-guru kita itu tidak mau untuk bersama-sama untuk mengarahkan kepada anak-anak kita. Mungkin ya, kalau misalkan boleh mengidentifikasi ya Pak ya, permasalahan Bapak itu berarti anak-anak itu belum tertib ketika melaksanakan sholat berjamaah ya Pak ya. Tadi juga Bapak menyampaikan bahwa gurunya itu mungkin ya Pak ya, itu identifikasi masalahnya ya Pak ya. Dari masalah yang Bapak sampaikan tadi. Mungkin Pak, kira-kira nih kalau misalkan permasalahannya seperti itu, rencana ke depannya ada tidak Pak untuk menyelesaikan masalah dari anak-anak yang tidak
tertib ketika sholat berjamaah itu, Pak? Iya. Iya, Bu, padahal, di sekolah kami kan sudah Mhm. membuat semacam buku ya, buku panduan Panduan? Mhm. anak-anak di situ, buku kontrol ketika Mhm. melaksanakan sholat di sekolah, sholat berjamaah, atau melakukan sholat asar atau maghrib dan lain sebagainya. Bahkan di Mhm. situ ada tanda tangan para guru, para imam, tetapi ya nyatanya ya ketika ada guru juga di belakang sholat untuk mengawasi anak-anak, ya masih tetap aja anak-anak itu satu 2 3 masih sholatnya main-main gitu, Bu. Jadi Iya, saya iya, tuh iya. bingung makanya. Jadi udah ada buku kontrol, bahkan ada pengawasan dari guru-guru yang lain gitu. Mhm. Mhm. Baik Bapak, Masya Allah sebenarnya itu sudah bagus Pak langkahnya itu. Jadi dengan adanya buku kontrol itu memang, mungkin menjadi salah satu solusi ya Pak ya. Tapi mungkin di sini memang, pelaksanaannya yang kurang maksimal. Mungkin Bapak bisa mencari langkah apa nih Pak, untuk kedepannya supaya, anak-anak itu bisa terkontrol walaupun juga, buku kontrol sudah ada nih Pak nih. Tapi langkah ke depannya nih, mungkin Bapak bisa tidak mencari cara lain lah istilahnya, supaya anak-anak itu bisa, terpancing gitu Pak untuk secara, secara bersama-sama melaksanakan sholat duhanya itu dengan tertib. Bagaimana Pak? Jadi langkah yang pernah saya lakukan juga Mhm. di dalam kelas ataupun ketika dalam kegiatan imtak ya, Mhm. pembinaan iman dan takwa, saya sering menyampaikan kepada anak-anak ya, bagaimana adab di dalam masjid, ya kan. Mhm. Terus Betul. bagaimana tata cara sholat yang baik, ya kan. Mhm. Bahkan mungkin, yang saya sampaikannya itu kan bentuk ceramah dan ceramah, ya mungkin anak-anak mendengarkan, tetapi nyatanya anak-anak itu ya ketika bisa diemnya Mhm. ketika lagi melaksanakan sholat, ketika setelah sholat dan mau melaksanakan sholat, ya anak-anak ributnya minta ampun. Bahkan ya ada juga anak yang tadi saya sampaikan, ada yang sambil toel sambil bermain gitu tuh. Jadi eh, dalam ibadah mungkin kehusyuannya itu belum ada ya. Iya. Iya, jadi langkah yang diambil Bapak itu sudah sangat tepat, Pak. Jadi, saya setuju dengan, apa yang disampaikan Bapak itu idenya. Jadi, menyampaikan informasi tentang adab di masjid, kemudian, bagaimana tata cara sholat yang baik, itu sudah disampaikan oleh Bapak. Itu sangat bagus sekali ya, Pak, ya. Mungkin, cara lain mungkin Bapak, apa sih, meminta bantuan atau, bagaimana Pak dengan guru yang lain Pak, supaya anak-anak itu tertib? Apa langkah-langkah mungkin langkah lain lagi yang bisa Bapak, cari, mencari solusinya gitu? Ya mungkin di sini perlunya untuk kerjasama dengan guru ya Bu ya. Mhm. Jadi guru, rekan sejawat itu kan ketika mengawasi anak-anak ya, itu kan bukan tanggung jawab di kelas saja ya. Nah, ini kan masalah sholat kan namanya sholat berjamaah ya Bu ya. Jadi Mhm. harus semua gitu dari kelas 1 sampai kelas 6 itu kan. Ketika itu kan mungkin ada beberapa guru yang istilahnya dia ikut berjamaah saja tapi tidak mengawasi benar-benar ya, benar-benar kepada anaknya. Bahkan ada anak juga yang Mhm.
terlambat berjamaah, dia enak-enakan masih di kelas gitu, Bu. Nah, Mungkin di sini kurang kesadarannya teman-teman ya, rekan guru kita untuk mengarahkan dan ya mengajarkan pendidikan ya dalam ibadah sholat terutama itu sebagai makhluk dirinya itu sebagai makhluk Allah ciptaan penghambaan Allah gitu iya, itu iya, kan kali ya dengan iya. guru-guru. Betul sekali Bapak, Masya Allah. Jadi memang kita perlu kerjasama dengan guru-guru lain supaya untuk menertibkan anak-anak kita ya untuk belajar sholat. Namanya belajar ya Pak ya. Mungkin memang seperti itulah keadaannya. Nah, tadi Bapak menyampaikan Tuh jadi patung nih Bu Yus. Halo Bu Yus, suaranya mana? keluar ya. Iya mental Bu Haji. Baru di tengah perjalanan. Halo, Assalamualaikum Bapak Mahfud. Salam ya Bu Yus. Mohon Masuk. maaf Bapak, sepertinya jaringannya kembali sedang jalan-jalan di luar negeri. Mohon izin Bapak, tadi sampai pembicaraan yang mana ya Pak ya? Oh, tadi sudah Bapak menyampaikan bahwa guru-guru lain ikut bekerja sama ya Pak ya? Iya. Iya, Masya Allah, ya memang kita perlu kolaborasi dan kerjasama dengan guru yang lain, Pak. Memang betul, bagus sekali langkah yang sudah disampaikan oleh Bapak. Nah, tetapi mungkin tadi kurang apa sih? Kurang Kesadaran. kesadaran ya, Pak ya. Nah, itu kira-kira nih, Pak, untuk menyadarkan, waduh menyadarkan seperti orang pingsan. Menyadarkan rekan-rekan guru kita supaya mengikuti sholat berjamaah ini secara bersama-sama. Kira-kira nih Pak, langkah-langkah Bapak nih bagaimana nih? Supaya Yang pertama mungkin ya karena di sini berkaitan dengan sholat ya Bu ya. Masalahnya ini anak-anak kurang
meyakini tentang sholatnya ya sekedar menggugurkan kewajiban, dan kemungkinan kali Bapak Ibu rekan-rekan kami di sekolah ya salah satunya yaitu cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Jadi langkah saya untuk meningkatkan rasa empati atau rasa keimanan dan ketakwaan kita kepada anak-anak didik kita, menerapkan itu langkah pertama mungkin diadakannya kajian ya. Kajian khusus buat teman-teman guru ya, yaitu tentang bagaimana manajemen kolbu mencapai sholat yang khusyuk itu. Memang berat sekali ya Bu. Artinya berat di sini ya, kadang kita sholat aja kan, ketika udah usolli niat Allahu Akbar, setelah itunya ya pikiran kemana gitu. Kalau emang sudah betul-betul ya kita menjadikan teladan buat anak-anak kita sholat yang khusyuk, insya Allah ketenangan itu akan tumbuh dalam diri kita dan itu akan tertanam juga kepada anak-anak didik kita ya. Yang penting intinya langkah untuk bagaimana anak biar supaya tertib, yang pertama adalah jangan bosan-bosan untuk menasehati anak-anak bahwa sholat yang baik dan benar itu ya sholat yang sesuai dengan aturan, rukun, dan syarat-syarat sah sholat. Biar supaya sholat kita sah dan insya Allah kalau sholatnya sah diterima oleh Allah, amal ibadah kita makin kuat. Itu ya Bu ya. Betul sekali Bapak, Masya Allah itu menjadi solusinya ya Pak ya. Secara Iya, tidak langsung Bapak sudah menyampaikan solusinya tadi ya, memberikan kajian ke teman-teman dan guru supaya manajemen kolbunya itu sholatnya khusyuk, atau mungkin juga mungkin dengan mengetahui artinya, jadi kita menjadi khusyuk ya Pak ya. Kemudian juga tidak bosan-bosan menasehati anak. Betul sekali, Masya Allah itu menjadi solusinya, betul sekali Pak. Nah untuk menjaga nih supaya solusi tersebut itu bisa dijalankan dengan secara berkelanjutan nih, komitmennya terus-menerus Pak. Kira-kira apa nih Bapak nih untuk langkahnya nih supaya berkelanjutan nih terus-menerus anaknya betul-betul sholatnya gitu, khusyuk, komitmen. Apa ya jadi Pak? memang di sekolah kami itu ya Bu ya, di samping membuat jadwal pengawasan sholat ya, dan juga saya membuat jadwal imam sholat, artinya bergiliran ya, ketika anak itu ya diawasi oleh gurunya, anak dia akan merasa diem dan tidak bermain-main. Dan ada satu guru, artinya bergantian, hari ini guru ini sholatnya terakhiran gitu Bu. Karena saya sering memperhatikan itu ketika tidak ada yang mengawasi satu guru yang tidak sholat, yang mengawasi anak-anak itu tidak bermain-main sholatnya. Artian di sini karena masih usia SD ya, jadi kita punya catatan-catatan pelanggaran ya, catatan pelanggaran khusus buat anak-anak ya. Anak si A pelanggarannya mungkin dia sholat sambil calak-cilek ciri bahasa itu di Bercanda. itu. Jadi ada satu guru yang ngawasin bergantian gitu Bu. Dan Iya, tidak berjamaah semua gitu. Dan insya Allah lama-kelamaan anak-anak itu akan terbiasa merasa diawasi, dan intinya mah kita jangan merasa diawasi dengan seseorang ya. Kalau memang benar-benar sholat yang khusyuk itu kita lagi berhadap kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah gitu.
Wah, Masya Allah Bapak, itu dia. Jadi sama-sama mengawasi anak-anak secara bergantian ya Pak ya, nggak ikut sholat jamaah semua. Mungkin juga betul sekali apa yang disampaikan Bapak itu. Mungkin dengan cara bergantian, anak-anak menjadi tertib ya Pak ya. Nah, Betul. itu dia solusinya Pak, Masya Allah. Jadi tidak terasa Bapak sendiri yang menyampaikan solusinya. Tadi sudah menyampaikan ada buku kontrol, Iya. menyampaikan ada adab di masjid, tata cara sholat yang baik itu bagaimana, disampaikan kepada anak. Kemudian juga kerjasama dengan guru lain, itu contoh solusinya dari Bapak ya. Mungkin tadi ya kalau misalkan ada kurang sadaran, katanya Bapak harus memberikan solusi secara bergiliran. Nah itu apa yang disampaikan oleh Bapak tadi merupakan solusi dari masalah yang disampaikan oleh Bapak itu. Anak-anak bisa menjadi tertib. Iya Bu, Pak, semangat. alhamdulillah. Heeh. Alhamdulillah sekarang perasaan hatinya saya tuh lega, artinya setelah menemukan solusi ya, ya intinya ya ketika Mhm, hati gelisah ya mhm. bersama anak-anak ketika sholat, yuk kita wasta'inu bisobri wassalah, meminta Iya, pertolongan kepada Allah dengan sabar ya. Jadi guru betul. agama harus sabar Mhm. ketika melihat anak-anak yang begitu. Setelah bersabar, wassalat dan berdoa. Udahlah, kalau memang sudah melakukan tadi ya Bu ya, yang penting kita Iya, sudah mendoakan mudah-mudahan anak kita itu ya mendapatkan hidayah. Ya pada intinya hidayah itu dari semenjak lahir sudah dapat hidayah. Artinya hidayah itu supaya jangan sampai keluar dalam hati kita ya mendapatkan anak yang soleh dan solehah ya yang rajin sholat. amin. Ya alhamdulillah sudah lega nih Bu. Amin. Iya, betul sekali Bapak. Tadi dengan kita bersabar, kemudian mendoakan anak-anak, semoga kedepannya juga anak-anak menjadi berubah. Namanya kan hidayah itu ya Amin Pak ya ya, Bu. dari Allah semuanya. Iya Bapak, semangat untuk menjalankan programnya. Semoga anak-anak menjadi anak yang soleh dan soleha ya Pak ya. Amin. Iya. Iya, karena sebentar lagi saya ada jam masuk nih Pak, Iya Bu. jam masuk Terima sholat kasih ya asar. Bu atas curhatannya yang Siap sudah siap Bapak. Iya. mengasih waktu untuk saya Iya, untuk Bapak. curhat. Mudah-mudahan Ibu tidak bosan-bosan curhat dengan saya atas permasalahan-permasalahan baik di sekolah, di dalam kelas, ataupun di luar kelas, atau dengan guru-guru. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama Bapak. Semangat ya Pak ya. Oke, Semangat mendidik anak-anak kita. Semoga kita dipertemukan di surga dengan salah satu siswa yang menarik tangan kita menuju ke surga. Ya enggak Pak? betul sekali Bu. Amin ya Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Pak Mahfud. Iya, sama-sama. Baik Bapak, sekarang kita dibagi lagi menjadi coach dan coach. Langsung saja atau diberhentikan dulu ya Pak? Berhentikan dulu. Udah. Berhentikan dulu. Baik. Kita sampai jam berapa ini? Masih ada waktu. Oke. Berarti ditukar sekarang. Sekarang kita rekam ya. Rekam lagi yang kedua ya. Saya sebagai coach dan Bapak sebagai coach. Oke, siap ya Pak? Ya, Eh, adzan ya. iya, tapi di sini belum azan. Apa nunggu azan dulu? Lama. Adzan selesai, break Oke. 2 menit. Biar adzan selesai dulu. Mau minum. Silakan Pak, minum dulu Pak. Saya harus cari-cari tempat.